karena habis berantem sama temennya Lause. Lause jadinya emosi, jadinya sedih. Lause tahu nggak, hari ini kita saatnya untuk memuji nama Tuhan loh. Jadi kita nggak boleh sedih. Kita harus menyatakan sukacita kita di hadapan Tuhan supaya Tuhan juga senang kalau melihat kita senang. Nah, adik-adik di rumah juga gitu. Kalau misalkan adik-adik hari ini sedih, kita hilangkan rasa sedih. Kita harus bersukacita sama Tuhan karena hari ini kita mau memuji nama Tuhan. Coba Lause Kingkin, senyumnya mana? Aduh, jangan terpaksa Lause. Nah, hari ini kita mau bersukacita ya adik-adik. Kita mau bersama-sama pujikan Hari Ini Kurasa Bahagia. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hari ini Engkau telah izinkan kami untuk beribadah sekolah minggu. Berkatilah waktu ini, kiranya kami gunakan dengan baik, kiranya kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Lause Kingkin tahu nggak? Sekarang kita sudah ibadah online ini sudah berapa lama? Mungkin sudah 365 hari Lause. Setara dengan 1 tahun ya Lause? Iya. Wah, kita ibadah online sudah 1 tahun lebih nih adik-adik, nggak kerasa ya. Nah, meskipun kita nggak bisa ibadah bersama, kita ibadah di rumah, tapi Tuhan Yesus tetap bersama dengan adik-adik di rumah. Kita mau bersama-sama memujikan nama Tuhan dengan hati yang senang. Nah, adik-adik dengan bangkit berdiri, mari kita pujikan Yesus di dalam rumahku dengan 3 bahasa.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Nah, adik silakan duduk kembali. Saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Mama papa di rumah bisa membantu adik-adiknya untuk mentransferkan uang persembahan ke rekening gereja, atau adik-adik bisa menyimpan uang persembahannya dahulu di rumah, nanti waktu ibadah di gereja bisa dikasihkan ke gereja. Sembari uang persembahan diedarkan, mari kita pujikan Allah itu baik. Tuhan Yesus, terima kasih pada kesempatan pada hari ini Tuhan, kami boleh memberikan persembahan kami yang terbaik untuk Tuhan. Kiranya Tuhan persembahan ini boleh berguna bagi kerajaan-Mu di tempat ini dan bagi orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita pujikan baca kitab suci. Kalau waktu
firman Tuhan, kita mau berdoa dulu ya. Yuk tutup mata, kita lipat tangan kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat Tuhan hari ini. Tuhan, sebentar kami mau belajar firman Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan, berikan kami hati dan telinga seorang murid Tuhan yang mau mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau lihat satu video ini dulu ya. Halo guys. Wah. Nonton YouTube dulu guys. Koko melon. Permennya jangan lupa. Derby. Minta tolong sabun ya untuk cuci pakaian. Hah? Derby, denger ya. Iya. Aduh, sebentar disuruh mama. Mama, ini sabunnya. Loh, kok sapu? Kan sabun, bukan sapu. Kacau. Wah, adik-adik, barusan tadi itu adalah contoh orang yang tidak mendengarkan dengan baik. Gara-gara tidak mendengarkan, pekerjaan jadi kacau balau. Nah, hari ini kita juga mau tahu adik-adik seberapa penting tentang mendengarkan. Nah, kita buka Alkitab kita dulu ya. Dibuka Alkitabnya, minta papa mama bantu juga di Kisah Para Rasul pasal 8 ayat yang keempat. Kisah Para Rasul 8 ayat yang keempat ya adik-adik ya. Nanti kita akan baca beberapa ayat juga. Dibuka dulu Alkitabnya. Nah adik-adik, di Kisah Para Rasul 8 ini diceritakan tentang seorang bapak. Nah, ada judulnya di situ. Bisa nggak tebak siapa, atau adik-adik bisa baca siapa? Siapa ya namanya? Wah, namanya Bapak Filipus. Bapak Filipus ini siapa, Luse? Bapak Filipus ini adik-adik, dia itu seorang yang diutus Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan. Jadi Bapak Filipus ini mengajar orang-orang. Dia memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang, terutama di Yerusalem. Jadi orang-orang di sana mereka menjadi percaya kepada firman Tuhan. Ketika mendengarkan Bapak Filipus bercerita tentang Tuhan, mereka mau percaya sehingga mereka bersuka cita karena mereka juga orang yang diselamatkan. Nah, sering berjalannya waktu adik-adik, Bapak Filipus ini gak berhenti mengajar. Dia terus mengajar satu orang, lalu satu orang lagi dia mengajar. Sampai banyak sekali di kota itu Bapak Filipus mengajar. Tapi adik-adik, ada satu yang mengejutkan. Hah? Apa ya itu? Ternyata ada malaikat Tuhan datang kepada Bapak Filipus. Dibilang, "Hei, kamu, Bapak Filipus, sekarang ayo kamu bangun dan pergi. Pergi kemana? Pergi ke gurun." Wah, tadinya ada di mana adik-adik? Di kota. Di kota itu banyak teman. Sekarang disuruh pergi kemana? Ke gurun. Ini gurunnya. Wah, enak nggak adik-adik kira-kira pergi ke gurun? Gak enak adik-adik ya. Pergi ke gurun ini tempatnya panas. Gak bisa banyak teman. Gak bisa banyak tempat tinggal adik-adik. Tapi adik-adik tahu nggak apa yang dibilang sama Bapak Filipus?
Bapak Filipus adik-adik ternyata bilang sesuatu yang mengejutkan juga. Kita buka ya Kisah Rasul 8 ayat yang 26 sampai 27. Kisah Rasul 8 ayat 26 sampai 27 adik-adik. Terus bacakan ya. Kemudian berkatalah seorang malaikat kepada Filipus. Katanya, bangunlah, berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Lalu dikatakan apa di ayat yang ke-27a? Lalu berangkatlah Filipus. Ketika malaikat Tuhan bilang, "Hei Filipus, ayo bangun, jangan enak-enak di kota ini." Dibilang apa? "Ayo kita pergi dari tempat ini." Filipus kayaknya bisa, "Aduh nanti aja," atau "Aduh males banget." Tapi Filipus gak kayak gitu lah adik-adik. Dia bilang apa? "Siap, aku berangkat Tuhan." Wah, di tempat yang banyak temannya, di tempat yang banyak tempat tinggal, banyak makanan, disingkirkan, ditinggalkan. Filipus mau berangkat untuk mengerjakan perintah Tuhan. Wah, dia mendengarkan perintahnya Tuhan ini dengan baik. Gak bilang macem-macem, bilangnya cuma apa? "Siap Tuhan, aku mau berangkat." Akhirnya adik-adik, Bapak Filipus ini berangkat. Berangkat kemana tadi? Ke gurun. Dia berangkat, jalan kaki adik-adik, karena gak ada apa-apa ya zaman dulu. Dia berangkat. Sampai di perjalanan, dia lihat ada satu orang adik-adik. Orang ini tuh membaca sesuatu. Nah, Bapak Filipus ini kepo. Orang ini baca apa ya? Dilihat, baca apa ya? Ternyata baca apa? Baca firman Tuhan. Terus karena pekerjaannya Bapak Filipus ini dia seorang pengajar, Bapak Filipus datang kepada orang Ethiopia ini. Dibilang, Bapak, tahu nggak ini yang dibaca itu apa? Maksudnya tahu nggak? Orang yang baca buku tadi adik-adik, sebenarnya sih nggak tahu ya. Tidak ada yang mengajarkan saya tentang arti buku ini. Nggak ada yang ngasih tahu, nggak ada yang mengajari. Jadi saya juga nggak tahu isi bukunya apa. Mendengar hal itu, Bapak Filipus jadi, wah, orang ini mau membaca firman Tuhan, tapi tidak mengerti maksudnya. Karena Bapak Filipus ini dia orang yang senang mengajar tentang kebenaran firman. Dibilang sama Bapak Filipus, sini, kita duduk dulu. Aku ini bisa mengajarkan firman Tuhan kepada kamu orang Ethiopia. Iya. Akhirnya Bapak Filipus mengajarkan orang Ethiopia ini adik-adik tentang apa? Tentang firman Tuhan. Bapak Filipus mengajarkan kalau misalnya firman Tuhan itu adalah firman Tuhan yang benar, firman Tuhan yang baik, dan firman Tuhan yang hidup. Ketika dikatakan seperti itu, orang Ethiopia ini bilang, ini toh artinya buku yang aku baca tadi. Wah, terima kasih ya Filipus sudah mengajari aku isi firman Tuhan. Sekarang aku menjadi mengerti dan percaya kepada firman. Aku mau percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Wah, yang mendengar hal itu, Bapak Filipus ini bersukacita. Ada jiwa-jiwa yang mau mengenal Tuhan Yesus. Begitu juga dengan orang Ethiopia. Dia bersukacita. Karena apa? Karena boleh mengenal Yesus Sang Juru Selamat adik-adik. Wah adik-adik,
Dari mendengarkan perintahnya Tuhan, Bapak Filipus ini pergi. Bapak Filipus berhasil membuat Tuhan bersuka cita. Karena apa? Karena ada satu orang yang diselamatkan, adik-adik. Dari mendengarkan firman Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Wah, ternyata sangat-sangat penting ya adik-adik tentang mendengarkan dengan baik. Tadi kita lihat satu video di awal tentang anak itu yang gak mendengarkan, pekerjaannya jadi kacau semuanya. Tapi coba lihat adik-adik, dari mendengarkan, Bapak Filipus ini mau pergi ke tempat yang gak enak, mau pergi ke tempat yang jauh, mau pergi ke tempat yang sepi. Tapi karena mau mendengarkan, mau menaati perintahnya Tuhan, banyak pekerjaan yang menjadi selesai dan memuliakan Tuhan adik-adik. Sama seperti kita, mendengarkan itu sangat penting. Sebagai anak-anaknya Tuhan, hari ini apa yang patut kita dengarkan? Hari ini kita patut mendengarkan perintah orang tua. Karena kan selama pandemi kita tinggal di rumah, tinggalnya bersama dengan orang tua, mungkin juga bersama dengan kakak. Nah, orang-orang ini adik-adik yang harus kita dengarkan. Kalau kita mendengarkan mereka, nah, semua pekerjaan bisa berjalan dengan baik. Begitu juga menjadi anak Tuhan. Kalau kita mau mendengarkan apa yang dikatakan Tuhan, mau menaati apa yang difirmankan Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Dari mana kita mendengarkan Tuhan? Dari ini adik-adik. Dari Alkitab kita mendengarkan setiap perintahnya Tuhan, mendengarkan perkataannya Tuhan dari apa yang dicatatkan Alkitab. Nah, hari ini kita mau belajar untuk mendengarkan dengan baik adik-adik. Mungkin selama ini kita mendengarkan tapi mendengarkannya, halah mama ngomel lagi, halah terlalu banyak gitu ya adik-adik ya. Tapi satu minggu ini mungkin kita mau mencoba untuk jadi anak yang mau mendengarkan dulu, nggak pakai emosi, nggak pakai marah-marah. Kita mendengarkan dulu dengan baik supaya maksudnya itu boleh tersampaikan dan apa yang kita mau kerjakan itu boleh berjalan dengan lancar adik-adik. Gitu juga dengan firman Tuhan ya. Nah, pemberitaan firman sampai di sini adik-adik. Jangan lupa untuk mencatat ya. Nah, kalau sudah dicatat, minta tolong papa mama untuk bantu hafalkan ayat hafalannya ya. Sekarang kita mau berdoa untuk menutup firman Tuhan kita. Kita tutup mata lagi, kita lipat tangan kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Hari ini kami belajar dari Bapak Filipus. Bapak Filipus yang hebat mau mendengarkan perkataan Tuhan. Tuhan, kami mau menjadi hebat seperti Bapak Filipus. Kami mau belajar mendengarkan perkataan Tuhan. Kami juga mau belajar mendengarkan perkataan orang-orang di sekeliling kami, Tuhan. Tuhan, bantu kami untuk selalu mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, ibadah pada hari ini selesai. Kita akan bersama-sama pujikan terima kasih Tuhan.
Al-Quran kepada murid-muridnya demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.